Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Seni Kurniawan, NPM 1904290019 dari kelas Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Tanaman Kacang Tanah. Nah, yang dibahas di sini itu ada prospek dari budidaya kacang tanah, lalu morfologi, syarat tumbuh, dan ada juga cara panennya. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama itu prospek kacang tanah. Kacang tanah atau yang dalam bahasa Latin disebut Arachis hypogaea. Nah, kacang tanah ini menjadi salah satu jenis tanaman yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Tanaman ini banyak ditanam karena menghasilkan kacang tanah dengan nilai jual yang tinggi. Kacang tanah memang banyak digunakan dalam berbagai jenis makanan seperti jajanan hingga minuman. Nah, dalam industri kuliner memang kacang tanah ini memiliki peranan yang sangat penting. Peluang usaha budidaya kacang tanah ini memang sangat menarik, bisa dikatakan sangat menjanjikan, di mana budidaya kacang tanah ini menghasilkan kacang tanah yang merupakan produk yang paling banyak dicari. Nah, berbagai industri kuliner membutuhkan pasokan kacang tanah dalam jumlah besar. Nah, permintaan yang tinggi itu membuat bisnis budidaya kacang tanah ini menjadi sangat menarik. Nah, itu dia prospek dari tanaman kacang tanah ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada morfologi kacang tanah. Nah, yang pertama itu tentunya ada akar. Akar kacang tanah itu mempunyai akar tunggang. Namun, akar primernya tidak tumbuh secara dominan. Yang berkembang itu adalah perakaran serabut yang merupakan akar sekunder. Akar kacang tanah akan tumbuh sedalam 40 cm. Lalu batang. Kacang tanah memiliki batang yang tidak berkayu dan berambut halus. Pada batang terdapat stipula. Lalu batang dan cabang berbentuk bulat. Nah, yang selanjutnya daun. Tanaman kacang tanah mempunyai daun majemuk, bersisip genak. Setiap helai daun itu terdiri dari 4 helai anakan daun. Nah, selanjutnya ada bunga. Bunga kacang tanah berkembang di ketiak, cabang, dan merupakan penyerbukan sendiri. Buah kacang tanah merupakan polong. Polongan memanjang tanpa sekat antara berwarna kuning pucat dan tidak membuka. Setelah menjadi pembuahan, bakal buah tumbuh memanjang atau gynofora. Lalu ada biji. Biji tanaman kacang tanah terdiri dari lembaga atau keping biji yang diliputi kulit ari tipis atau tegmen. Bentuknya bulat, agak lonjong atau bulat dengan ujung agak datar karena berhimpitan dengan butir biji lain selagi di dalam polong. Bijinya itu bisa berwarna putih, merah, ungu, ataupun coklat. Nah, selanjutnya syarat tumbuh dari tanaman kacang tanah itu sendiri yang harus dipenuhi bila kita ingin melakukan budidaya tanaman kacang tanah ini, yaitu tanah yang gembur dengan pH antara 6 sampai 6,5. Nah, tanahnya itu agak lembab dan drainasenya itu baik. Maksudnya tanah yang berdrainase baik dalam aliran airnya. Karena tanah yang berdrainase buruk akan menyebabkan akar dan polongnya itu menjadi busuk. Sebaliknya, jika terlalu kering, pertumbuhan akan merana dan polong tidak terbentuk. Nah, tanaman ini juga menuntut curah hujan yang ideal antara 45 sampai 200 mm per bulan.
Nah, untuk ketinggian tempatnya itu sendiri yang baik untuk tanaman ini antara 0,5 sampai 500 mdpl. Nah, kacang tanah juga perlu penyinaran matahari penuh atau selama mungkin. Nah, selanjutnya berikut cara panen tanaman kacang tanah. Nah, untuk umur panennya sendiri, tanaman kacang tanah ini tergantung dari jenisnya ya, yaitu umur pendek kurang lebih 3-4 bulan dan umur panjang kurang lebih 5-6 bulan. Nah, cara pemanennya ini yang biasa dilakukan di Indonesia dengan cara mencabut tanaman satu persatu. Untuk mengatasi kemungkinan terbuangnya hasil akibat pencabutan yang sulit disebabkan kondisi tanah yang keras, maka sebelum dilakukan pencabutan sebaiknya dilakukan pengairan terlebih dahulu agar tanah menjadi lunak. Nah, itulah dia presentasi dari saya mengenai budidaya tanaman kacang tanah. Baik, saya akhiri presentasi saya kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Baiklah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.